negeri gitu, supaya dapat tetap bertahan ataupun dapat bersaing di luar negeri. Nah, caranya itu yang pertama adalah ke dumping. Dumping itu adalah kebijakan yang dibuat pemerintah di mana harga barang di luar negeri lebih murah dibanding di dalam negeri. Misalnya di dalam negeri itu harganya 10.000, di luar negeri itu 9.000. Nah, itu supaya apa? Supaya barang yang ada yang kita ekspor itu laku di luar negeri gitu, atau dapat bersaing ya. Nah, kemudian masuk ke tarif. Nah, tarif itu untuk melindungi barang yang ada di dalam negeri. Jadi misalnya harga barang itu sebenarnya 9.000 di Singapura gitu. Ketika kita impor ke Indonesia, itu nanti harganya bisa jadi 11.000 gitu. Dikenakan tarif, atau tujuannya itu adalah untuk melindungi barang yang ada di dalam negeri gitu, supaya nanti harganya barang yang di luar negeri itu lebih mahal gitu. Nah, kemudian masuk ke kuota. Kuota itu adalah pembatasan impor atau pembatasan ekspor. Pembatasan impor contohnya itu tujuannya untuk melindungi produk lokal gitu, supaya tetap laku gitu, supaya dapat bersaing. Jadi dibatasi barang yang bisa masuk ke dalam negeri itu berapa gitu. Nah, kemudian larangan impor itu adalah biasanya untuk barang-barang yang merusak kesehatan gitu, atau tidak baik untuk digunakan oleh masyarakat. Contohnya itu daging sapi yang emang udah ada penyakitnya. Nah, itu dilarang di Indonesia gitu. Walaupun di Indonesia benar-benar kurang daging sapi misalnya pada saat lebaran. Nah, kemudian subsidi. Nah, subsidi ini itu adalah bantuan dari pemerintah atau pengurangan harga yang misalnya itu bisa dibebankan ke pengurangan pajak. Misalnya ada sebuah perusahaan itu memproduksi barang gitu, disubsidi pemerintah, nanti otomatis harga barangnya itu lebih murah gitu. Jadi nanti dapat bersaing di dalam negeri dan di luar negeri gitu. Nah, kemudian masuk ke dampak positif sama negatif. Nah, kalau dampak positif, kita bagi aja ke sini. Oke, positifnya itu kebutuhan di dalam negeri itu terpenuhi. Kebutuhan terpenuhi. Jadi misalnya Indonesia itu kan membutuhkan daging sapi pada saat lebaran gitu, lebih yang banyak gitu. Padahal sebenarnya di Indonesia itu kan sapi udah lumayan banyak juga gitu. Tapi pada saat lebaran itu kurang gitu. Jadi untuk mengatasi itu, Indonesia mengimpor dari luar negeri. Jadi dengan begitu nanti tercukupilah kebutuhan di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan devisa. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan produktivitas. Nah, produktivitas itu maksudnya hasil produksinya gitu. Misalnya gini, awalnya Indonesia memproduksi 1.000 barang gitu. Nah, ketika ada permintaan dari luar negeri terhadap barang itu, otomatis mereka harus memproduksi lebih lagi gitu. Jadi meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mengurangi pengangguran.
lah gitu. Nah kemudian yang negatifnya itu adalah meningkatkan ketergantungan. Jadi karena kita udah terbiasa mengimpor, jadi ya semakin biasa mengimpor, jadinya ya bergantung sama negara itu gitu. Jadi kita nggak berusaha untuk memproduksi lagi gitu. Nah itu hal buruk gitu bagi kita. Nah kemudian yang kedua itu masyarakat jadi konsumtif. Nah karena berbagai pilihan, terus berbagai keunikan, kualitas gitu, jadi ini membuat masyarakat itu lebih konsumtif gitu ya. Nah kemudian apalagi nih dampak negatifnya? Nah dampak negatifnya itu melemahnya usaha-usaha kecil. Nah usaha kecil ini itu bisa kalah saing dengan produk-produk yang datang dari luar negeri gitu, yang hasilnya itu lebih berkualitas dan lebih murah gitu. Jadi ini yang menjadi dampak negatif dan ini menjadi dampak positifnya. Kalaupun ada yang lain yang kalian tahu, bisa kalian catat sendiri. Sekarang kita lanjut ke neraca pembayaran, masih tetap bagian dari perdagangan internasional ya. Oke. Neraca pembayaran itu adalah catatan sistematis yang mencatat transaksi ekonomi. Ingat, transaksi ekonomi dari suatu penduduk negara dengan penduduk negara lain gitu. Jadi mencatat transaksi perdagangan internasional gitu. Tapi bukan cuma di perdagangan internasional doang ini gitu. Ada di bagian jasa juga, ada penanaman modal juga. Oke. Nah, kemudian neraca pembayaran ini ada 3 komponennya, itu neraca berjalan, neraca modal, sama neraca moneter. Nah kalau neraca berjalan itu ada 3, itu neraca perdagangan. Nah neraca perdagangan itu adalah neraca yang mencatat ekspor sama impornya. Ekspor dan impor barang. Nah, kalau neraca jasa berarti jasa. Contohnya itu adalah pengiriman TKI gitu. Kemudian bagian pariwisata. Nah, itu contohnya ya. Kemudian asuransi. Kemudian yang unilateral. Unilateral itu adalah transaksi sepihak. Transaksi sepihak. Contohnya itu adalah bantuan ke negara lain. Jadi dikatakan sepihak itu karena nggak perlu balasan lagi gitu. Beda sama halnya dengan ekspor. Kita ekspor barang berarti kita menerima uangnya gitu. Kita impor barang berarti kita harus bayar. Beda dengan yang namanya bantuan gitu. Kalaupun kita menerima bantuan kita tidak perlu balas gitu. Balaslah dengan doa. Nah kemudian masuk ke neraca modal. Nah ada kata modal berarti ada hubungannya sama penanaman investasi jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendek itu contohnya itu adalah obligasi, jangka panjang itu adalah saham. Penanaman modal. Nah kemudian contohnya itu gini misalnya Indonesia, orang Indonesia itu menanam modal di luar negeri atau menanam investasi di luar negeri, ataupun orang luar negeri itu menanam modalnya di Indonesia, itu masuk ke sini. Nah ada transaksi ekonomi kan di situ pasti. Nah, kemudian masuk ke neraca moneter. Neraca moneter itu adalah neraca yang
debit. Nah, kenapa kredit sama debit Kak gitu? Nah, dalam mencatat neraca pembayaran ada sisi debit dan ada sisi kredit. Nah, sisi debit itu adalah yang mengurangi kas. Nah, contohnya gini. Kalau misalnya kita mengimpor barang, berarti kita harus bayar. Berarti sisi debit. Nah, kemudian kita misalnya memberikan bantuan ke luar negeri. Nah, duit kita berkurang kan? Sisi debit. Membayar beban bunga atau beban hutang. Nah, sisi debit. Nah, kemudian kalau sisi kredit itu adalah menambah kas atau menambah uang. Kita buat ya uang. Atau menjadi pemasukan bagi kita gitu. Contohnya itu kalau misalnya kita mengekspor gitu. Kita ekspor barang, kita yang menerima duit. Nah, itu sisi kredit. Nah, kemudian kita menerima bantuan dari luar negeri, kita dapat duit nih. Berarti sisi kredit. Nah, kemudian kalau misalnya orang Indonesia menanam investasi di luar negeri gitu, itu termasuk ke mana? Termasuk ke debit. Nah, investasinya itu kita tanam di luar negeri, duit kita kan udah di luar negeri nih, berarti itu masuk ke debit. Beda halnya kalau misalnya orang luar nanam investasi di Indonesia, itu masuk ke kredit. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya defisit itu pasti mengurangi devisa. Nah, kemudian itu surplus itu menambah devisa. Nah, untuk menyiasati ini maka diperlukan pinjaman ke luar negeri atau utang luar negeri. Gitu. Sekian materi perdagangan internasional. Selanjutnya nanti kita belajar tentang kerjasama internasional. Kalian tetap semangat ya.